Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2781. Kalian, Ye Yuan sangat tenang selama ini. Mungkinkah dia benar-benar punya rencana cadangan? Setelah rombongan Ye Yuan pergi, Saint Exalt Banteng Iblis tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Memang benar bahwa Ye Yuan bersikap terlalu tenang. Siapapun yang menderita perlakuan seperti ini akan marah, tapi Ye Yuan tidak. Dari awal hingga akhir, dia seperti penonton yang mengamati dari pinggir lapangan. Banyak tokoh dikdaya yang hadir sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Harus diakui, sikap Ye Yuan membuat hati mereka agak gugup. Wei Klut tersenyum dingin dan berkata, "Jangan lupa, Dao Surgawilah yang memotong jalannya ke depan, dan bukan kita. Seseorang yang ditinggalkan oleh surga, apakah kalian semua merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan?" Saat semua orang mendengarnya, mereka segera menjadi tenang. "Ya, surga ingin kamu mati. Apakah kamu masih bisa menjungkir balikkan langit?" Kamu benar, betapapun menakjubkannya si jenius, mereka juga tidak lebih hebat dari surga. Mulai sekarang, hanya ada 4 wilayah surgawi besar, kata Exalt Sky Fortune. Suasana hening sepanjang jalan. Setelah kembali ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri, Luo Yunxing akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Ye Yuan, kamu boleh pergi jika kamu mau. Aku akan bertarung sampai mati dengan mereka di sini. Bahkan jika tulangku hancur menjadi debu, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil langkah ke dalam Sekte Surgawi Aman Bela Diri juga." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu, surga penguasa suci yang baru naik, bahkan jika tulangmu hancur menjadi debu, dapatkah itu menghentikan mereka untuk masuk ke Sekte Surgawi Aman Bela Diri? Tempat ini hanyalah gurun. Jadi bagaimana jika kita memberikannya kepada mereka?" Selama pertempuran besar, Sekte Surgawi Aman Bela Diri adalah medan perang utama. Begitu banyak pertempuran di surga berdaulat suci, ditambah ledakan diri Jenderal Perang 8 Legiun, seluruh sekte sudah lama menjadi gurun pasir. Tapi Luo Yunxing memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Sekarang, setelah menghancurkan aliansi Pil dan mampu membangun kembali Sekte Surgawi Aman Bela Diri, namun tiba-tiba diusir ke Tanah Surgawi Selatan, dia tidak dapat menerimanya. Tanah Surgawi Selatan hanyalah sebuah tempat kecil, itu saja. Dari segi luas, itu hanya seperempat wilayah surgawi. Bagaimana Luo Yunxing bisa bersedia? "Ye Yuan, Dao bela dirimu telah terputus. Mungkinkah sifat berdarah panasmu pun terhapus juga? Jika kita benar-benar bergabung, kita mungkin tidak akan kalah dari mereka." Ye Yuan menatap Luo Yunxing dalam-dalam dan berkata, "Kakak Luo, jadi bagaimana jika kita menghidupkan kembali Sekte Surgawi Aman Bela Diri? Bahkan jika Sekte Surgawi Aman Bela Diri menguasai benua hujan cerah seperti aliansi Pil, terus kenapa? Tempat ini hanyalah tanah terpencil. Itu saja, mungkinkah wawasanmu hanya terbatas pada ini?" Orang-orang dari 5 sekte besar surgawi selalu penasaran. Mengapa Zuo Bufan yang dipilih surga tiba-tiba menghilang? "Hari ini, izinkan aku memberi tahumu. Dia pergi ke seberang laut. Dia tahu bahwa jika dia tinggal di benua hujan cerah, dia hanya akan duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Itu saja, apakah kamu tidak ingin melihat dunia luar?" Ekspresi Luo Yunxing berubah drastis, dan dia berkata dengan terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku melihat energi pedang yang dia tinggalkan di laut." Hati Luo Yunxing bergetar hebat. Ternyata Tuan Zuo benar-benar menyeberangi lautan. Tapi Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Ye Yuan memotongnya dan berkata dengan dingin, "Ajaran Dao dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri secara alami harus diturunkan. Ini adalah memberikan pertanggungjawaban kepada Master Sekte dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada Penatua He. Namun, bukan sekarang. Tidak ada gunanya memamerkan keberanian sesaat." Luo Yunxing memandang Ye Yuan dengan heran dan berkata dengan terkejut, "Kamu, ini tidak mungkin. Jalan seni bela dirimu telah terputus oleh Dao Surgawi." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Nasibku terserah padaku, bukan terserah surga." Pada hari ini, seluruh sekte-sekte surgawi Aman Bela Diri pindah ke selatan. Mengatakan bahwa itu adalah keseluruhan sekte, sebenarnya tidak banyak orang. Namun, setelah Ye Yuan membunuh pemimpin aliansi Pil dengan satu pedang, banyak bawahan lama sekte surgawi Aman Bela Diri juga kembali. Wu Chengchao, Lin Lan, Wen Jingxuan,
Orang-orang ini, semuanya lolos dari kematian secara kebetulan karena formasi 100 racun Ye Yuan saat itu. Sekarang, mendengar Ye Yuan kembali, mereka secara alami kembali ke sekte. Selain mereka, ada juga lebih dari 300 orang yang kembali ke sekte surgawi aman bela diri juga. Adapun 4 sekte lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka memiliki kurang dari 200 orang jika dijumlahkan. Lebih dari 500 orang ini adalah kekuatan terakhir dari 5 wilayah surgawi cahaya. Namun, karena wilayah lain menolak pendaki dari alam bawah, ada beberapa ribu pendaki dari alam bawah yang mengikuti 5 sekte besar surgawi dan bermigrasi ke tanah surgawi selatan. Setelah ini, Kuning Besar juga sepenuhnya memisahkan diri dari Gunung Iblis Segudang dan bergabung dengan faksi surgawi selatan. Tanah surgawi selatan saat ini memiliki 3 orang Luo Yunxing ditambah 4 Saint Exalt surgawi selatan, ditambah 2 Exalt, serta Ye Yuan dan Kuning Besar. Ada 11 surga Saint Exalt yang agung. Dari segi jumlah, mereka sebenarnya tidak lemah. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang ini baru saja menerobos. Fondasi mereka terlalu lemah. Sebenarnya hanya Kuning Besar saja yang pantas disebut sebagai kekuatan tempur. Kenyataannya, apa yang benar-benar ditakuti oleh 5 besar wilayah surgawi itu hanyalah si Kuning Besar. Kalau tidak, jika 5 wilayah surgawi besar ingin bermigrasi, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, semuanya sudah tidak penting lagi. Sesampainya di negeri surgawi selatan, Ye Yuan tiba di atas laut dan duduk melayang di udara. Diagram Tai Chi raksasa perlahan terbentang di atas kepala Ye Yuan. Penampakan itu sepertinya memahami langit dan bumi. Nak, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Mengambil langkah ini adalah kematian yang pasti, kata Mi Tian. Ye Yuan berkata dengan dingin, jalan dibuat oleh manusia, dan itu tidak diberikan oleh surga. Dalam kehidupan ini, mulai dari dunia hutan abadi, aku telah melawan surga. Dao besar runtuh, aku akan melawan Dao dengan alkimia, dan mencapai Dao ilahi. Ketika dunia bentangan surga dimurnikan oleh seseorang dengan kemampuan ilahi yang hebat, aku menciptakan metode kultivasiku sendiri dan mengubah Dao untuk menghancurkan surga. Di 33 surga ini, karena Dao surgawi tidak menoleransiku, maka aku akan menunjuk cakrawala dengan pedangku dan mencari Dao dengan pedang. Saat dia berkata, dunia kekacauan Ye Yuan meledak dengan ledakan keras. Gelombang energi yang mengerikan memicu serangkaian tsunami. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah laut. Ekspresi Luo Yunxing berubah drastis, dan dia berteriak kaget, sungguh kekuatan dunia yang kuat. Ye Yuan, dia menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Dia, apa yang ingin dia lakukan? Dunia kecil, disitulah letak dasar seniman bela diri. Jika dunia runtuh, Dao bela diri akan hancur. Ye Yuan benar-benar menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Tindakan ini mengejutkan semua orang. Kuning Besar memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao besar, tetapi dia mendeteksi jejak krisis yang tidak biasa. Tuan Ye, ingin membangun kembali setelah kehancuran. Tapi, apakah Dao surgawi mengizinkannya? Gumam Kuning Besar. Ye Yuan menghabiskan banyak upaya untuk memadatkan dan membentuk dunia kekacauan ini. Untuk mengatakan bahwa dia enggan, dia secara alami sangat enggan. Tapi saat ini, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ada orang jenius di dunia yang tidak ditoleransi oleh Dao surgawi. Bukan hanya Ye Yuan saja yang jalur kultivasinya dilucuti oleh Dao surgawi. 33 surga sangatlah luas. Ada banyak pusat kekuatan dan jenius yang tak terhitung jumlahnya, berlimpah seperti awan. Ada juga pilihan surga yang tiada taranya yang tidak ditoleransi oleh Dao surgawi. Para pilihan surga ini secara alami tidak ingin Dao bela diri mereka dipotong untuk selanjutnya. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah jalan yang bertentangan dengan surga. Merebut takdir dari surga, melawan surga. Dunia kekacauan Ye Yuan runtuh, tapi tidak dilenyapkan. Sebaliknya, ia berkumpul menuju diagram Tai Chi. Tai Chi perlahan berputar, energi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalamnya. Pedang ilusi berangsur-angsur mengeras, berdiri terbalik di tengah diagram Tai Chi, menunjuk ke cakrawala dengan pedang. Awan gelap berkumpul di langit di atas laut, kilat menyambar. Seolah-olah dunia akan hancur dalam hitungan detik berikutnya. Dao surgawi, sangat marah. Kuning Besar memandang ke arah cakrawala dan bergumam. Tapi Luo Yunxing menghentakkan kakinya dengan cemas dan berteriak dengan marah, anak ini terlalu ceroboh. Menunjuk ke surga dengan pedang, bukankah ini mencari kematian?
Pedang ini bukan pedang biasa, melainkan pedang Dao milik Ye Yuan. Pedang Dao ini dipadatkan dan dibentuk dari kultivasi seumur hidup Ye Yuan. Pedang yang menunjuk ke surga ini mempertanyakan jalan surga. Itu memprovokasi Dao surgawi. Bagaimana hal itu bisa ditoleransi? Di Gunung Iblis Segudang, Saint Exalt Banteng Iblis, Saint Exalt Kera Raksasa, dan yang lainnya memandang Cakrawala dari jauh, sangat terkejut. Apakah orang ini gila? Menunjuk ke langit dengan pedang, Cakrawala sangat marah. Kali ini mungkin akan menurunkan kesengsaraan Dao lagi kan? Kemungkinan besar, dia akan segera melampaui 9 kesengsaraan Dao kedua. Tidak pasrah pada keadaan dan mengalami hidup dan mati. Ye Yuan akan memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mengambil risiko semuanya. Namun, bisakah dia berhasil melewatinya? 3 Saint Exalt yang agung tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh. Menghadapi surga jelas merupakan tindakan mendekati kematian. Awalnya, dia bisa mengeluarkan keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Namun, dia bersikeras untuk melakukan kehancurannya sendiri. Sangat jauh dari sana, Saint Exalt Waiklut dan para surga penguasa suci lainnya terkejut satu demi satu. Mereka bergerak secara berurutan dan berkumpul di langit di atas gunung segudang iblis. Hahaha, anak ini memang gelisah. Pilihan terakhirnya adalah ini kan? Itu bagus juga, karena dia mengambil jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Itu menyelamatkan kita dari kesulitan mengambil tindakan. Saint Exalt Waiklut tidak dapat menahan tawa ketika dia berkata. Saint Exalt Sky Fortune tertawa sendiri dan berkata, dia benar-benar berani menunjuk ke surga dengan pedangnya. Bertanya kepada surga apakah itu tidak adil. Apakah dia memiliki kualifikasi ini? Waiklut tersenyum dan berkata, mari kita tonton pertunjukan yang bagus di sini. Ye Yuan mengarahkan pedangnya ke langit. Dao surgawi sangat marah dan menurunkan kesengsaraan Dao. Sensasi yang ditimbulkan kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setahun, Ye Yuan memicu kesengsaraan Dao lagi. Hal semacam ini belum pernah terjadi sejak zaman kuno Mor. 9 kesengsaraan Dao kedua, itu berarti 2 kali 9 hukum kesengsaraan Dao. Ini juga berarti bahwa kesengsaraan Dao yang turun kali ini adalah 18 kekuatan aturan. Kesengsaraan 9 hukum Dao sudah sangat menakutkan. Kekuatan 29 kesengsaraan Dao secara alami bahkan lebih menakutkan. Tapi Ye Yuan yang berada di tengah badai tampaknya sama sekali tidak mengerti. Dia sedang mengkondensasi Dao-nya sendiri. Pedang dalam diagram Tai Chi menjadi semakin besar dan semakin kokoh. Auranya juga menjadi semakin mengerikan. Dan setelah pedang ini mengeras, aura yang datang dari atas penghindaran juga menjadi semakin menakutkan. Nak, kamu benar-benar bisa menimbulkan masalah. Kesengsaraan 29 Dao sepertinya bukan tandingan aura ini. Aku rasa kemungkinan besar itu adalah 39 kesengsaraan Dao. Kata Mitian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa yang peduli berapa 9 hukum kesengsaraan Dao? Tidak peduli berapa banyak yang akan datang, aku akan menerimanya. Aku akan mempertaruhkan Daoku dan menantang surga ini. Mitian berkata sambil mendengus dingin, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Pedang ini terhubung dengan hidupmu sekarang. Jika pedang Dao hancur, hidupmu akan hilang. Ye Yuan tidak mempertaruhkan Dao-nya tetapi mempertaruhkan nyawanya. Pedang Dao yang terkondensasi menyerah untuk mengikuti surga. Di masa depan, dia hanya bisa melawan surga dan mengubah nasibnya. Setiap langkah akan 100 kali lebih sulit daripada seniman bela diri lainnya. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, daripada menjadi orang biasa, mengapa tidak menantang surga dan mengubah takdir? Saat ini, Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke langit dari jauh, dan bergumam, ada di sini. Suaranya belum memudar ketika suara guntur terdengar di langit. Lautan langsung terhempas. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah akan menghancurkannya. 39 kesengsaraan Dao. Bocah ini benar-benar memancing murka surga. Ekspresi Saint Exalt Waiklut tiba-tiba berubah saat dia berkata. Meski terpisah begitu jauh, jantungnya juga berdegup kencang mendengar suara gemuruh guntur. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang harus ditanggung oleh Ye Yuan yang berada di tengah badai. Saint Exalt Sky Fortune tersenyum dan berkata, kalian semua coba menebak. Berapa banyak kesengsaraan Dao yang bisa dia lewati? 3, 5, 9. Saint Exalt Waiklut memandang ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum, bisa dibilang,
anak laki-laki ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, menguasai era sekarang. Bahkan jika itu adalah 39 kesengsaraan Dao, mustahil baginya untuk selamat dari 9 kesengsaraan juga. Aku meminta surga dengan Daoku. Pergi, Ye Yuan berteriak, telapak tangannya mendorong ke arah langit. Pedang raksasa itu menembus langit dan bertemu dengan gemuruh guntur. Gemuruh guntur ini tidak terlihat. 27 kekuatan aturan semuanya ada dalam gemuruh guntur yang tak terlihat ini. Yang terdengar hanyalah suara keras. Lautan langsung terbelah menjadi dua bagian, sedalam-dalamnya hingga dasarnya terlihat. Ye Yuan mengerang teredam, darah segar muncrat dari mulutnya. Retakan halus benar-benar muncul di pedang Dao miliknya. Brengsek, 39 kesengsaraan Dao terlalu kuat. Tuan Ye tidak bisa bertahan sama sekali. Kalau terus begini, aku khawatir ketika kesengsaraan Dao ketiga jatuh, pedang Dao-nya akan hancur. Kuning besar berkata dengan cemas saat melihat situasinya. Masing-masing pusat kekuatan di negeri surgawi selatan memiliki ekspresi serius. Tiba-tiba, ekspresi Luo Yunxing berubah, dan dia berkata, kalian, lihat. Pedang Dao-nya sedang diperbaiki. Kuning besar melihat lebih dekat dan berkata dengan terkejut, dia menggunakan kekuatan aturan dalam kesengsaraan Dao untuk memperbaiki pedang Dao dan memperkuatnya. Ketika kesengsaraan Dao terjadi, secara alami ia tidak akan segera kembali ke ketiadaan. Fragmen aturan akan tersebar sebelum menjadi satu dengan langit dan bumi. Pedang Dao Ye Yuan menyerap potongan-potongan aturan ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Tak lama kemudian, pedang Dao Ye Yuan tidak hanya menjadi seperti baru, tapi malah menjadi lebih kokoh. Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong keras, lagi. Seolah merasakan provokasi Ye Yuan, rangkaian kesengsaraan Dao lainnya meledak dengan ledakan keras. Ye Yuan mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Itu meledak lagi. Sekujur tubuh Ye Yuan berlumuran darah, namun dia semakin berani saat bertarung. Pedang Dao miliknya menyerap pecahan aturan dan mengeras kembali. Hahaha, kamu ingin memutuskan jalan bela diriku, aku akan mengambil aturan Dao besarmu. Jadi bagaimana jika itu adalah jalan menentang surga? Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit, mirip dengan Dewa Iblis, tertawa keras. Sambaran petir kesengsaraan Dao mendarat, kekuatannya menjadi semakin kuat setiap saat. Tapi Ye Yuan semakin kuat saat dia bertarung. Ranah kultivasinya juga berkembang pesat dalam kesengsaraan Dao ini. Kesengsaraan Dao tidak hanya mengalahkannya, tapi malah membuat Ye Yuan mencapai kesuksesan. Di lautan kesadaran, Mitian menatap dengan tercengang. Jalan menentang surga masih bisa dilalui seperti ini. Merebut Dao surga dan mengembalikannya ke dirinya sendiri. Anak ini, sungguh menakjubkan. Kesengsaraan Dao dari para kultivator yang berbeda jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Setiap kali, ia berjalan di ambang kematian. Anak baik ini, benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengatasi kesengsaraan. Mitian sudah tidak bisa berkata-kata. Namun dia tahu bahwa meskipun dia adalah seorang kultivator divergen, hampir mustahil untuk ingin mencapai hal ini juga. Menjara pecahan kesengsaraan Dao, hal ini sendiri membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang Dao besar. Fragmen-fragmen ini tidak dapat diambil dan digunakan tetapi perlu disusun ulang. Menyerapnya secara sembarangan, bukan saja tidak ada manfaatnya, malah akan menimbulkan kerugian besar bagi diri sendiri. Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah surga penguasa suci yang sangat kecil. Bahkan pusat kekuatan alam hegemon mungkin tidak dapat mencapainya. Di atas langit, gemuruh guntur berjatuhan, masing-masing lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi Ye Yuan mirip dengan batu yang keras kepala, tidak bergerak sedikit pun. Meskipun dia terluka parah, setelah pembaptisan kesengsaraan Dao, ranah kultivasinya memperoleh pertumbuhan pesat. Akhirnya, kesengsaraan Dao tampaknya juga lelah, menghilang begitu saja. Semuanya kembali tenang, dan pedang Ye Yuan masih mengarah ke langit dengan bangga. Namun tingkatannya semakin meningkat dan mencapai surga penguasa suci tingkat menengah ke bawah. Semua orang yang memperhatikan Ye Yuan mengatasi kesengsaraan benar-benar tercengang. 39 Dao kesengsaraan, dia melampauinya. Waiklut bergumam pelan, jelas masih belum berani mempercayainya sampai sekarang. Sepertinya begitu, Saint Exalt Sky Fortune bergumam. Dia bahkan tidak bisa mengubah Dao besar. Bagaimana dia bisa melampaui 39 kesengsaraan Dao? Untuk melampaui 39 kesengsaraan Dao, seseorang setidaknya harus menjadi surga berdaulat suci tingkat atas. Terlebih lagi, ada eksistensi yang sangat kuat di antara para surga penguasa suci tingkat atas.
Bukankah itu berarti dia sudah memiliki kekuatan ini? Seperti yang dikatakan Saint Exalt Wycliffe, dia tidak dapat menahan diri untuk bergidik. Jika itu yang terjadi, itu berarti kekuatan tempur Ye Yuan tidak hanya tidak mengalami kemunduran, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertarung dengan Li Changsheng lagi, Ye Yuan mungkin bisa menghadapinya secara langsung. Ini menakutkan. Saint Exalt Sky Fortune memandang ke arah Wycliffe dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah kita telah sangat menyinggung perasaannya? Saat kata-kata ini keluar, surga penguasa suci yang hadir bergidik. Wycliffe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya dia masih bisa berkultivasi. Saint Exalt Sky Fortune tersenyum pahit lagi dan berkata, apakah dia bisa berkultivasi atau tidak, kekuatannya ditempatkan di sana. Mungkin tidak ada orang yang lebih kuat darinya di benua hujan cerah kita. Semua orang saling bertukar pandang, tiba-tiba merasa bingung harus berbuat apa. Di sisi lain, Saint Exalt Banteng Iblis dan tokoh dikdaya surga penguasa suci di Gunung Iblis Segudang juga tercengang karena takjub. Ye Yuan benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Perlu diketahui, justru merekalah yang melemparkan batu ke dalam sumur pada saat genting. Pada saat ini, hanya ada kepahitan yang tersisa di hati surga penguasa suci di Gunung Segudang Iblis. Tak lama kemudian, 5 wilayah surgawi besar dan surga penguasa suci di Gunung Segudang Iblis menerima undangan. Undangan ini mengajak mereka berangkat ke 7 wilayah laut besar untuk berbincang. Para surga penguasa suci yang menerima undangan itu agak bingung. Pergi ke 7 wilayah laut besar untuk melakukan apa? Surga suci berdaulat ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti mengundang mereka untuk menunjukkan kehebatan bela dirinya. Namun, saat ini, mereka juga sangat ingin melihat apakah Ye Yuan benar-benar bangkit dari abu, atau dia hanya sekedar unjuk kekuatan belaka. Di langit di atas pulau tanpa nama, energi pedang sangat menakjubkan. Luo Yunxing merasakan niat pedang ini selain kegembiraannya. Ada sedikit kejutan tambahan. Niat pedang ini terlalu murni, terlalu kuat. Kekuatannya meningkat pesat selama lebih dari 100 tahun ini. Namun transformasi dao besarnya masih stagnan di posisi ketiga. Tapi energi pedang di pulau tanpa nama tertinggal dalam bentuk kelima. Perbedaan keduanya tidak bisa diukur dengan jarak. Aku selalu mengikuti jejak Tuan Zuo, tapi aku tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah sangat tangguh ketika dia meninggalkan benua hujan cerah. Seru Luo Yunxing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Zuo Bufan memang sangat berbakat. Oleh karena itu, tidak ada apapun di benua hujan cerah kecil ini yang dapat memuaskannya. Tanpa lawan, tak terkalahkan adalah yang paling sepi. Luo Yunxing sedikit mengangguk, sangat setuju. Ye Yuan, seberapa kuat kekuatanmu saat ini? Luo Yunxing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah mengatasi kesengsaraan pada hari itu, Ye Yuan tidak memperlihatkan kekuatannya. Luo Yunxing secara alami tahu untuk apa dia mengundang para surga penguasa suci ke sini. Oleh karena itu, dia juga sangat ingin tahu seberapa kuat Ye Yuan sekarang. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, kamu akan segera tahu. Oh, benar, pedang dao yang kamu jalani sangat mirip dengan milik Zuo Bufan. Energi pedang yang dia tinggalkan sangat membantumu. Masuklah dan coba pahami pedangnya. Luo Yunxing sedikit mengangguk, menghunus pedang dan memasuki pulau. Luo Yunxing sangat kuat. Dia menyerang langsung ke kedalaman pulau dengan satu pedang sendirian. Namun pada akhirnya, dia tetap mundur dengan kekalahan. Namun, dia juga tidak berkecil hati, terus-menerus bergegas ke kedalaman pulau. Persis seperti ini, sebulan telah berlalu. Dan pada saat ini, Wycliffe dan para surga penguasa suci lainnya juga tiba secara berurutan. Ada puluhan pusat kekuatan surga penguasa suci di langit di atas pulau tak bernama untuk sementara waktu. Wycliffe melihat ke arah Saint Exalt Banteng Iblis, membuka mulutnya, dan berkata, rekan Daois Banteng Iblis, seseorang ingin menjatuhkan begitu banyak dari kita. Saint Exalt Banteng Iblis mendengus dingin dan berkata, itu juga harus bergantung pada apakah dia memiliki kemampuan ini atau tidak. Wycliffe tersenyum dan berkata, benar. Di kedua sisi kita, tidak kurang dari 50 pusat kekuatan surga penguasa suci. Jika dia ingin menjatuhkan kita dan membangun posisi yang menguntungkan, dia juga harus mempertimbangkannya. Sebelumnya, mereka terpecah menjadi dua kubu. Saint Exalt Banteng Iblis awalnya meremehkan Wycliffe dan mereka semua juga. Bukan karena Wycliffe mereka semua lemah, tapi kesadaran teritorial dari para Exalt roh sejati sangatlah kuat.
Mereka tidak mau ikut campur dalam urusan di luar gunung segudang iblis. Tapi sekarang, Ye Yuan berhasil menerobos, dan kekuatannya tidak diketahui. Mereka tidak punya pilihan selain bergandengan tangan. Sebelumnya, mereka semua mengincar Ye Yuan. Jika mereka masih tidak bergandengan tangan sekarang, maka mereka hanya bisa dikalahkan secara individu. Dengan lebih dari 50 pusat kekuatan Saint Exalt, itu hampir 5 kali lipat dari sisi Ye Yuan. Selain itu, mereka bahkan memiliki sekelompok besar surga penguasa suci tingkat menengah. Mereka tentu saja memiliki kepercayaan diri. Kata-kata ini diucapkan agar Ye Yuan mendengarnya. Sementara itu, Ye Yuan tetap tenang seperti sebelumnya, seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Sikap Ye Yuan membuat Wai Klut agak kesal. Dia mendengus dingin dan berkata, "Ye Yuan, untuk apa kamu memanggil kami ke sini? Apa menurutmu kami takut padamu?" Tiba-tiba, mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, "Saudara Luo berhasil menerobos." Benar saja, di kedalaman pulau, niat pedang Luo Yunxing melonjak ke langit, dan dia benar-benar menerobos ke bentuk keempat. 1 bulan kultivasi pahit sangat bermanfaat baginya. Wajah Wai Klut dan yang lainnya mau tak mau berubah. Transformasi dao besar Luo Yunxing yang menembus ke bentuk keempat berarti dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan mereka juga. Kekuatan Saint Exalt Surgawi Selatan naik 1 level lagi. Wai Klut mencibir dan berkata, "Ini alat tawar-menawarmu. Lelucon yang luar biasa. Kamu lihat dulu, berapa banyak surga suci yang berdaulat yang dimiliki kedua belah pihak." Ye Yuan memandang ke arah Saint Exalt Wai Klut dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Wai Klut, apakah kamu tertarik untuk bermain?" Wai Klut terkejut dan berkata dengan senyum dingin, "Apa salahnya dengan Zuo Bufan? Ini juga bukan karena dia di sini. Apakah mungkin bahwa aku benar-benar takut pada aliran energi pedang?" Segera, Luo Yunxing keluar, kegembiraan terlihat di wajahnya. Melihat Wai Klut dan yang lainnya, dia penuh semangat juang. Ye Yuan memberi isyarat agar dia tenang. Wai Klut mendengus dingin dan melompat, memasuki energi pedang. Wai Klut berniat menunjukkan kekuatannya. Saat dia bergerak, momentumnya tidak dapat dihentikan. Ditambah dengan harta agung di tangannya, kekuatan tempurnya meroket. Dia memasuki kedalaman pulau dalam sekali jalan. Setelah menerobos ke surga penguasa suci tingkat menengah, kekuatan Wai Klut juga meningkat pesat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Luo Yunxing, dan dia bergegas masuk lebih dalam lagi. Melihat kekuatan Saint Exalt Wai Klut, pihak mereka juga menghela nafas lega. Di sisi mereka, bersama dengan Saint Exalt Banteng Iblis dan yang lainnya, surga penguasa suci menengah tidak kurang dari 10. Kekuatan ini cukup untuk menyaingi Ye Yuan. 1 jam kemudian, Wai Klut keluar dari pulau dengan terengah-engah. Namun, dia terlihat bangga. Kedalaman yang dia capai jauh lebih dalam dari Luo Yunxing. Dan ini juga menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari Luo Yunxing. Mengandalkan Luo Yunxing untuk menekannya. Pasti bercanda. Bagaimana kabarmu, Ye Yuan? Wai Klut memandang ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin. Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Dia menoleh ke Saint Exalt Banteng Iblis dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Banteng Iblis, ingin masuk dan bermain juga?" Saint Exalt Banteng Iblis mendengus dingin dan terbang juga. Di dalam lembah pulau, suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Ekspresi kelompok surga penguasa suci juga sedikit berubah. Saint Exalt Banteng Iblis memang pantas menjadi surga penguasa suci veteran. Kekuatannya benar-benar mengejutkan dan bahkan lebih kuat dari Wai Klut. Setelah sekitar 2 jam, Saint Exalt Banteng Iblis juga datang sambil terengah-engah. "Ye Yuan, apakah kekuatan Exalt ini masih bisa terlihat olehmu?" Saint Exalt Banteng Iblis berkata dengan suara serius. Untuk menunjukkan kekuatannya, kali ini dia mempertaruhkan nyawa lamanya juga. Jarak yang dia tempuh ke depan jauh lebih jauh daripada jarak Saint Exalt Wai Klut. Namun, aliran energi pedang ini sangat kuat. Orang nomor 1 di benua hujan cerah saat itu, Zuo Bufan, benar-benar bukan untuk dipamerkan. Bahkan jika itu adalah energi pedang yang telah tersisa selama puluhan ribu tahun, dia sebenarnya tidak dapat menembusnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kekuatan saudara Banteng Iblis sungguh luar biasa. Aku khawatir di antara roh sejati benua hujan cerah ini, selain kuning besar, kamulah yang terkuat." Saint Exalt Banteng Iblis mendengus dingin tetapi tidak membenarkan apapun. Sejak kuning besar mengikuti Ye Yuan, kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Terutama kuku genit berlebihan itu. Meski posturnya sangat aneh, kekuatannya sangat kuat.
Jika Saint Exalt Banteng Iblis berhadapan dengan kuning besar, kemungkinan besar dia akan kalah. Jangan hanya menggonggong dan tidak menggigit. Ye Yuan, kami sudah turun untuk bermain. Karena kamu ingin menjatuhkan kami, bukankah kamu harus turun dan bermain sendiri juga? Kata Waiklut sambil mendengus dingin. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, dia berkata sambil tersenyum, "Dua rekan Dao, apa pendapatmu tentang energi pedang ini?" Saint Exalt Banteng Iblis mendengus dingin dan berkata, "Energi pedang ini sangat sombong. Semakin dalam kamu masuk, semakin kuat jadinya. Bahkan jika surga penguasa suci telah selesai, mustahil untuk bisa melewatinya juga." Waiklut tersenyum dingin dan berkata, "Karya Zuo Bufan secara alami sangat kuat. Di alam surga penguasa suci, tidak ada seorang pun yang bisa melewati energi pedang ini sama sekali. Namun, apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kalau energi pedang ini ditinggalkan olehmu." Ye Yuan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Luo Yunxing, "Saudara Luo, izinkan aku meminjam pedangmu." Luo Yunxing langsung melemparkan pedangnya ke Ye Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang mata air naga sudah sepenuhnya hancur saat membunuh Li Changsheng. Ye Yuan menangkap pedang Luo Yunxing. Tak seorang pun melihatnya melakukan gerakan mencolok. Hanya ayunan ringan. Boom! Air laut langsung terbelah menjadi jurang besar. Dan pedang ini langsung melewati area retak pulau, bergabung dengan pedang Zuo Bufan. Tetapi segera setelah itu, laut pulih, dan segalanya kembali menjadi ketenangan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah semua orang hadir berubah tiba-tiba. Mata Luo Yunxing dan kuning besar dan yang lainnya menyipit. Pedang yang kuat. Pedang ini milikmu benar-benar menggantikan energi pedang yang ditinggalkan oleh Tuan Zuo. Ini menunjukkan bahwa pedangmu lebih kuat dari pedang Tuan Zuo. Puji Luo Yunxing dengan berat. Hahaha, pedang ini telah mengalami beberapa puluh ribu tahun. Ini tidak lagi memiliki keganasan seperti dulu. Aku khawatir 7 dari 10 bagian pedang Zuo Bufan sudah hilang, hanya tersisa 30% kekuatannya. Kata Ye Yuan dengan senyum. Ye Yuan bersikap sederhana, tetapi mereka yang hadir semua adalah ahli kuat. Bagaimana mereka tidak dapat melihat ketajaman pedang ini? Ye Yuan sebenarnya menggunakan energi pedangnya sendiri dan menggantikan energi pedang Zuo Bufan. Ya, digantikan. Gerakan pedang Ye Yuan ini tampak sepele. Tetapi sebenarnya, sudut pelaksanaan gerakan ini sepenuhnya bertumpukan dengan pedang Zuo Bufan. Tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat. Tidak hanya menghapus energi pedang Zuo Bufan, tetapi bahkan menggantikan energi pedang Zuo Bufan dengan energi pedangnya sendiri. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa dua pulau itu sama sekali tidak rusak. Gerakan pedang ini, persyaratan terhadap ahli pedang sangat ketat. Bahkan jika kekuatannya mencukupi, jika ada kesalahan sekecil apapun, hanya akan menimbulkan ejekan. Tetapi Ye Yuan melakukannya dengan sempurna. Ini adalah gerakan pedang yang sangat menakutkan. Ekspresi surga penguasa suci yang hadir berubah satu persatu. Secara logika, pedang ini hanya bisa dicapai oleh para ahli kuat Dao besar transformation. Tetapi Ye Yuan jelas tidak mengubah Dao besar baru-baru ini. Bagaimana mungkin dia melepaskan pedang yang begitu menakutkan? Apa yang lebih membuat kesal adalah bahwa gerakan Ye Yuan terlalu mudah saat itu. Siapa yang tahu apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak? Jika tidak, maka seberapa kuat kekuatannya saat ini? Waiklut dan yang lainnya tidak berani melanjutkan membayangkan. Di depan kekuatan mutlak, angka hanyalah ayam tanah liat dan anjing gerabah. Dulu, jika bukan karena Ye Yuan melukai Li Changsheng secara serius dengan tribulasi Dao, bahkan 60 surga penguasa suci tidak akan cukup. Bahkan jika ada 80 datang, itu juga tidak berguna. Sekarang, pedang Ye Yuan sudah cukup untuk mengabaikan angka-angka ini. Langkah pembukaan ini benar-benar terlalu besar. Ye Yuan melemparkan pedangnya kembali ke Luo Yunxing dan berkata kepada Waiklut dan yang lainnya sambil tersenyum, "Adakah yang mau turun untuk bermain lagi? Aku juga tidak tahu seberapa besar jarak antara energi pedang yang kutinggalkan dibandingkan dengan milik Zuo Bufan, aku harap seseorang dapat membantuku menilainya." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah satu demi satu. Apa yang sedang dimainkan di sini? Melihat tidak ada yang berbicara, Ye Yuan tersenyum dan berkata lagi, "Hanya bermain permainan kecil. Selama kalian semua berhasil masuk ke dalam keretakan, dendam kita sebelumnya akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu?" Ekspresi Waiklut menjadi gelap, dan dia berkata, "Apakah ini benar?" Ye Yuan tersenyum dan berkata,
aku selalu menepati janjiku. Tatapan Waiklut menyapu, menatap salah satu surga berdaulat suci, dia berkata, Ming Yi, pergilah. Ekspresi Ming Yi berubah drastis, dan dia berkata, kenapa harus aku? Waiklut mencibir dan berkata, berdasarkan fakta bahwa kekuatanmu adalah yang paling lemah. Jika tidak, kamu bisa mencoba melawan kami. Saint Exalt Ming Yi juga merupakan surga penguasa suci dari sekte surgawi yang besar. Namun, dia hanyalah surga penguasa suci tingkat rendah. Kekuatannya paling lemah. Dia memandang ke arah surga berdaulat suci lainnya dan menemukan bahwa Sky Fortune dan yang lainnya tampaknya juga memiliki niat ini. Dengan ini, dia tidak punya pilihan. Ming Yi mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Selesai berkata, dia melompat dan menyerang. Begitu dia memasuki jangkauan energi pedang, Ming Yi merasa ada yang tidak beres. Energi pedang ini terlalu tajam. Energi pedang mengalir dari segala arah, membuatnya tidak mampu menahannya. Dan ini masih beberapa puluh ribu kaki jauhnya dari area retakan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci. Benar-benar melepaskan kekuatannya, dia dengan paksa mengibaskan energi pedang itu. Ming Yi berusaha sekuat tenaga dan menyerang area celah dengan gila-gilaan. Hah! Segera, Ming Yi langsung dicincang oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Waiklut dan Banteng Iblis saling bertukar pandang, kulit mereka pucat pasi. Energi pedang ini sepertinya tidak biasa. Tidak peduli betapa lemahnya Ming Yi, itu juga merupakan surga penguasa suci. Biarpun dia tidak bisa terburu-buru, itu juga tidak sampai terkurung dalam jarak yang begitu jauh kan. Baru saja, Ming Yi hanya berlari hingga ketinggian 20.000 kaki dan sudah dimusnahkan. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan ketajaman dan keganasan di luar. Tapi mereka tidak bodoh. Kekuatan energi pedang Ye Yuan jauh lebih kuat daripada energi pedang Zuo Bufan. Bagaimana orang ini melakukannya? Hahaha, sepertinya kekuatan Saint Exalt Ming Yi agak kurang. Saudara Waiklut, apakah kamu tertarik untuk turun bermain lagi? Menurutku dengan kekuatanmu, kamu bisa masuk ke dalam celah tersebut. Ye Yuan memandang ke arah Saint Exalt Waiklut dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Waiklut berubah drastis. Dengan jarak 20.000 kaki, mungkinkah dia lebih kuat dari Ming Yi? Dia tidak percaya diri. Setelah masuk, sepertinya sulit untuk ingin keluar lagi. Tiba-tiba, Waiklut langsung berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk, dan dia menangis sambil menangis, rekan Daois Ye, aku salah. Selamatkan hidupku yang sangat sedikit. Tidak ada yang merasa Waiklut memalukan. Ini karena mereka masing-masing sangat ketakutan. Aliran energi pedang yang ditinggalkan Ye Yuan sebenarnya langsung menyerang surga penguasa suci. Lalu seberapa kuat dia sekarang? Tak terhitung. Harus diketahui, bahkan energi pedang yang ditinggalkan Zuo Bufan tidak dapat membunuh mereka. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa jalan seni bela diri Ye Yuan terputus, dan langsung mengasingkannya ke negeri surgawi selatan. Tapi sekarang, Ye Yuan mengalami 39 kesengsaraan Dao dan melonjak ke langit dalam satu gerakan. Meskipun ranah kultivasinya tidak meningkat banyak, kekuatannya mengalami peningkatan luar biasa dan sudah melampaui semua orang. Jika dia ingin membunuh orang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Yuan, sebelumnya semua ini adalah kesalahan Exalt ini. Exalt ini juga dibutakan oleh obsesi, mohon maafkan aku. Saint Exalt Banteng Iblis juga berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hahaha, Ye ini mengundang semua orang ke sini hanya untuk bertukar catatan tentang Dao bela diri. Apakah semua orang terlalu banyak berpikir? Baiklah, perbandingan catatan sudah cukup banyak selesai. Ayo kembali ke rumah kita masing-masing. Kakak Luo, kuning besar, ayo pergi. Selesai berkata, Ye Yuan mengabaikan kerumunan yang tercengang dan langsung pergi. Melihat Ye Yuan menghilang di cakrawala, seluruh tubuh Saint Exalt Waiklut menjadi rileks, bajunya sudah basah kuyup. Baru saja, tekanan yang diberikan Ye Yuan padanya sangat mencekik. Apa maksudnya dengan ini? Mungkinkah dia membiarkan kita pergi begitu saja? Salah satu surga penguasa suci berkata dengan tatapan bingung. Lepaskan kita, hahaha, bagaimana mungkin? Apakah kamu lupa apa yang dia katakan di gerbang Gunung Alian Sipil? Kata Sky Fortune sambil tersenyum pahit. Ekspresi surga penguasa suci itu berubah, dan dia berkata, dia ingin kita menyerahkan kekayaan Alian Sipil dengan kedua tangan. Setelah Sky Fortune mengingatkan, dia juga ingat. Ye Yuan pernah berkata bahwa di masa depan,
Meskipun mereka semua menyampaikannya di hadapannya, dia tetap harus mempertimbangkannya. Saat itu, semua orang yang hadir mengira itu hanyalah sekedar menjunjung wajah di saat putus asa. Itu saja. Namun siapa sangka dalam waktu beberapa bulan yang singkat ini, perkataan Ye Yuan benar-benar menjadi kenyataan. Memberikan dengan kedua tangan. Hahaha, kalau sesederhana itu bagus. Saat itu, kita secara langsung mengecualikan surgawi selatan karena keserakahan sesaat. Sekarang, kita mungkin harus membayarnya 2 kali lipat. Waiklut, kamu telah banyak menyakitiku, kata Saint Exalt banteng iblis sambil mendengus dingin. Waiklut mendengus dingin dan berkata, jangan lupa, kuil Olsainmu mengambil 60%. Sekarang, kamu mengkritik setelah semuanya berakhir. Saint Exalt banteng iblis berkata dengan sangat marah, jika bukan karena tipu muslihatmu, bagaimana mungkin Exalt ini melakukan hal semacam ini? Omong kosong. Jelas sekali Andalah yang mendambakan kekayaan. Sekarang kamu ingin menyalahkanku. Baiklah, jika kamu melempar kepadaku, Ye Yuan harus menerimanya juga agar bisa berhasil. Kata Waiklut tanpa menyerah sama sekali. Cukup, Saint Exalt Purple Sun berteriak dingin, berkata dengan suara serius, kalian semua harus puas. Jika tidak mengingat bahwa kita mengambil tindakan terhadap aliansi Pil dan tidak memberikan pukulan mematikan padanya setelahnya, kita sudah lama mati. Jujur saja, Ye Yuan adalah orang yang sangat taat aturan. Jika kita tidak mendiskriminasi dia setelahnya dan tidak mengusir 5 sekte besar surgawi dari 5 wilayah surgawi besar, dia tidak akan melakukan apapun terhadap kita sekarang. Masalah ini pada akhirnya adalah kita yang berlebihan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat ini, kita hanya bisa menguliti kulit kita masing-masing dan menunjukkan ketulusan kita. Jika ketulusan saja tidak cukup, Ye Yuan tidak akan melepaskan kita. Selesai berkata, Saint Exalt Purple Sun melompat dan menghilang ke cakrawala. Sebulan kemudian, kota surgawi selatan yang terpencil menjadi hidup. Satu demi satu surga penguasa suci melangkah ke kota surgawi selatan dengan ketakutan dan gentar. Tidak ada yang berani masuk ke sini melalui penerbangan. Semua surga berdaulat suci ini mendarat di luar kota, lalu berjalan ke dalam kota. Adik Luo, inilah semua kekayaan yang diperoleh Sekte Surgawi Bintang 7 kami di Aliansi Pil. Kami menawarkan semuanya sekarang. Selain itu, kami bahkan menyiapkan beberapa hadiah kecil. Adik Luo, mohon terimalah itu. Saat ini, sikap Saint Exalt Waiklut sangat rendah hati. Demi permintaan maaf kali ini, Sekte Surgawi Bintang 7 bisa dikatakan sudah bangkrut kali ini. Selain kekayaan yang diperoleh dari Aliansi Pil, Sekte Surgawi Bintang 7 bahkan mengambil lebih dari 70% kekayaan sekte mereka untuk meminta maaf kepada Ye Yuan. Bisa dibilang, mencoba mencuri seekor ayam dan akhirnya kehilangan nasinya. Luo Yunxing duduk di kursi kehormatan, wajahnya tanpa ekspresi, dan dia juga tidak menanggapi. Saint Exalt Waiklut merasa cemas sampai dahinya berkeringat. Dia tahu bahwa dialah orang yang paling tidak disukai. Ingin mendapatkan pengampunan Luo Yunxing jauh lebih sulit daripada yang lain. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Ye Yuan sepenuhnya menolak untuk bertemu dengannya. Dia hanya bisa memikirkan segala cara untuk memuaskan Luo Yunxing. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi. Mengambil pedang, dia menawarkannya dengan kedua tangannya dan berkata, pedang Cloudski ini dihadiahkan oleh adik Ye. Adik Luo masih menggunakan harta roh surgawi sekarang. Menggunakan pedang ini akan tepat. Luo Yunxing tidak menolak, memainkan pedang Cloudski sejenak, lalu menyimpannya. Harta agung di tanganmu semuanya dihadiahkan oleh Ye Yuan. Sekarang tinggal dikembalikan ke pemilik aslinya. Itu saja, lihat bagaimana hal itu membuat dagingmu sakit. Luo Yunxing berkata sambil tersenyum dingin. Saint Exalt Waiklut tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak tega berpisah dengannya. Dengan harta agung, kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya 30%. Sekarang, dia sebenarnya harus mengembalikannya. Dia tentu saja tidak mau. Luo Yunxing menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, hanya ini. Saint Exalt Waiklut buru-buru berkata, tentu saja, masih ada lagi. Sehubungan dengan saran adik Ye, kami rasa itu sangat tepat. Terlepas dari apakah itu pusat kekuatan asli atau pendaki dari alam bawah, mereka semua adalah pusat kekuatan stratum surgawi dan tidak boleh membuat perbedaan satu sama lain. Mulai sekarang,
Sekte Surgawi Bintang 7 tidak akan lagi memusuhi para pendaki dari alam bawah dan mengizinkan para pendaki dari alam bawah memasuki sekte tersebut. Selain itu, Surgawi Selatan adalah tempat yang kecil. Berbagai sekte kami telah menarik diri dari wilayah Surgawi 5 Cahaya. Kami menyambut 3 sekte besar Surgawi untuk kembali. 5 sekte besar Surgawi hanya memiliki 3 sekte yang masih memiliki pusat kekuatan surga penguasa suci saat ini. Hanya 2 sekte lainnya yang tidak memiliki surga penguasa suci. Mereka juga hanya memiliki beberapa murid di sekte tersebut. Mereka pada dasarnya hanya ada dalam nama. 5 sekte surgawi besar hanya memiliki 3 sekte surgawi besar yang tersisa sekarang. Luo Yunxing meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, setidaknya kamu bijaksana. Ye Yuan telah menginstruksikannya, ini adalah kesempatan terakhir. Di masa depan, jika kalian semua masih menimbulkan masalah, tanggung sendiri akibatnya. Tidak berani, kami tidak berani. Saint Exalt Wycliffe sangat gembira, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Sementara di sisi lain, Saint Exalt Banteng Iblis memandang ke arah kuning besar dan terdiam lama. Jika kamu sudah lama mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, mengapa dulu bersikap seperti itu? Kata kuning besar sambil mendengus dingin. Exalt ini tahu bahwa aku salah. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Kuning besar, mengingat kamu dan aku adalah saudara, bantulah Gunung Iblis segudang kita. Kuning besar adalah seseorang yang mengingat persahabatan lama, tapi dia sangat kecewa dengan Saint Exalt Banteng Iblis. Membakar jembatan setelah melewatinya, menjatuhkan batu ke dalam sumur. Ini adalah pembayaran yang diberikan Saint Exalt Banteng Iblis kepada Ye Yuan. Jika bukan karena Tuan Ye, dapatkah kamu mengatasi kesengsaraan Dao Penguasa Suci yang ketiga? Kamu mungkin sudah lama berubah menjadi tumpukan tanah. Sekarang menyebut saudara. Hari itu, di Gua Aliansi Pil, aku memohon padamu dengan getir, tapi kamu. Apakah kamu memikirkan perasaan persaudaraan? Sekarang, kamu tahu tentang persaudaraan. Kata kuning besar sambil tersenyum dingin. Saint Exalt Banteng Iblis mengangguk dan berkata, kuning besar, pilihanmu benar. Namun, Gunung Iblis Segudang adalah kampung halamanmu. Bagaimanapun juga, kamu tidak bisa secara pasif menyaksikannya dihancurkan kan? Kuning besar berkata dengan dingin, tenang. Karena wajahku, Tuan Ye tidak akan mempersulit Gunung Segudang Iblis. Namun, kalian semua harus berperilaku baik karena ini adalah kesempatan terakhir. Di atas laut, suasananya tenang dan tenteram. 1 orang dan seekor banteng sedang berjalan di permukaan laut, berjalan santai. Tuan Ye, apakah tidak apa-apa jika kita pergi begitu saja? Sekarang Paviliun Pil sudah kuat, kekuatan saudara Luo membuat orang-orang tertinggal jauh dalam debu dan sudah menjulang tinggi di atas semua orang. Sebelum aku pergi, aku juga memberi Lier dan lainnya masing-masing energi pedang pelindung jiwa. Itu tidak akan menjadi masalah. Benar, status Paviliun Pil sekarang jauh. Semua sekte memerlukan bantuan Paviliun Pil. Setidaknya dalam beberapa ratus tahun, tidak akan ada perubahan apapun. Namun, sejak Paviliun Pil berdiri, jalur bela diri benua hujan cerah menjadi lebih berkembang. Tuan Ye memberikan kontribusi yang luar biasa. Tuan Ye telah bekerja keras untuk Paviliun Pil beberapa tahun ini. Inilah yang aku janjikan kepada semua orang. Tentu saja aku harus melakukannya. Sayangnya, arai transmisi kuno Aliansi Pil sebenarnya adalah teleportasi satu arah. Ada banyak bahaya di laut, kita juga tidak tahu kemana kita bisa pergi. Hahaha, Zuo Bufan itu boleh pergi, tidak bisakah aku pergi juga? Aku merasa Zuo Bufan pasti telah mencapai sisi lain. Manusia dan seekor banteng ini adalah Ye Yuan dan si kuning besar. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan memaksa surga penguasa suci untuk tunduk. Dalam 50 tahun terakhir, sebagian besar energi Ye Yuan telah ditempatkan di Paviliun Pil. Saat ini, Paviliun Pil sudah menjadi eksistensi transenden di benua hujan cerah, dengan banyak pusat kekuatan di dalamnya. Setelah memperoleh sumber daya dari Aliansi Pil serta berbagai sekte, Ye Yuan juga secara paksa meningkatkan kekuatan Yue Mengli dan yang lainnya ke alam surga penguasa Giok. Tapi saat dia pergi kali ini, Ye Yuan hanya membawa kuning besar bersamanya. Laut penuh bahaya, bahkan mungkin ada ras laut dari alam surga berdaulat sejati yang ada. Meskipun kekuatan Ye Yuan kuat, namun jika dia bertemu dengan penguasa surga sejati, itu tidak akan cukup. Kuning besar, kita sudah melewati 7 wilayah laut besar.
Mungkin ada beberapa keberadaan surga penguasa suci di wilayah laut depan. Mari kita kendalikan aura kita dan tidak menonjolkan diri, kata Ye Yuan. Ya, lautnya sangat luas. Kedua orang itu melakukan perjalanan ke selatan sepanjang jalan dan bahkan tidak melihat bayangan hantu. Namun tempat ini sudah meninggalkan jangkauan 7 wilayah laut besar dan mencapai kedalaman laut. Apa yang disebut 7 wilayah laut besar itu sama saja dengan benua hujan cerah, karena merupakan wilayah laut terpencil, itu saja. Kedalaman laut ini adalah krisis nyata yang mengintai di 4 penjuru. Tiba-tiba, ada sosok tidak jelas di depan, energi spiritual melonjak. Jelas sekali, ada kelompok besar yang sedang bertempur. Terlebih lagi, mereka sangat kuat, dan jumlahnya banyak. Gadis sialan, kali ini, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. Dasar kura-kura besar, kenapa kamu terus mengejarku? Bukankah itu hanya telur penyu? Apakah ada kebutuhan seperti ini? Dasar gadis kecil, mencuri telur penyu ibumu dan menaruhnya di sarang orang tua Tian Kui itu. Kini, putra ibumu telah lahir dan tidak lagi mengakui ibumu. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit menghilangkan kebencian di hati Exalt ini. Bibit keji, kamu terhubung ke api inti bumi dan membakar istana naga agung ini sepenuhnya. Exalt ini pasti akan mencabik-cabikmu hari ini. Hei, bagaimana aku tahu kalau tempat itu terhubung dengan inti bumi? Keadaan di depannya kacau balau. Mungkin ada 30 hingga 40 tokoh dikdaya surga penguasa suci yang memburu satu orang. Ye Yuan awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tapi setelah melihat lebih dekat, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa orang yang mereka buru tampaknya adalah Jing Fei, gadis itu? Tanpa menunggu dia bertanya-tanya, orang yang dikejar di seberangnya sepertinya sudah melihat Ye Yuan dan berteriak, ya ampun, kakak Ye Yuan, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, Jing Fei akan dibunuh oleh orang-orang ini. Cepat, cepat datang selamatkan aku. Siapakah orang yang diburu jika bukan Jing Fei? Ketika Ye Yuan melihat arai pemain ini, dia terkejut karena takjub. Berapa banyak perbuatan keji yang dilakukan gadis ini hingga menarik perhatian lusinan tokoh dikdaya surga penguasa suci. Itu adalah pusat kekuatan surga penguasa suci di depan dan belakang, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, Jing Fei tiba di depan Ye Yuan. Jing Fei bersembunyi di belakang Ye Yuan dengan cepat dan membuat wajah lucu pada sekelompok pusat kekuatan surga penguasa suci dan berkata, pendukungku ada di sini. Lihat apakah kalian semua masih berani mengejar. Terus kejar aku, dan kakakku akan mengalahkan kalian semua. Kemudian, dia berkata kepada Ye Yuan dengan sedih, kakak Ye Yuan, kenapa kamu baru datang sekarang? Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Apakah kamu melihat bagaimana orang-orang ini menindasku? Aku hampir terbunuh. Anak manusia, serahkan gadis ini. Kalau tidak, kami akan membunuhmu bersama-sama. Bicara banyak omong kosong dengannya untuk apa? Hanya serangga manusia, bunuh dia bersama-sama. Hahaha, gadis ini bilang kalau manusia ini adalah pendukungnya. Gadis ini menggunakan surga penguasa suci yang lebih rendah untuk menakuti kita. Hahaha, petik 2. Ketika para tokoh dikdaya surga berdaulat suci mendengar hal itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan memandang Jing Fei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia berkata dengan kesal, nak, berapa banyak hal yang telah kamu lakukan yang menimbulkan murka surga dan manusia. Jing Fei yang sekarang sudah menerobos ke alam surga penguasa suci juga. Namun, setelah menerobos, kemampuannya menimbulkan masalah juga meningkat pesat. Tapi Ye Yuan sangat terkejut. Gadis ini sebenarnya menunggunya selama 10 tahun. Jing Fei memasang tampang polos saat dia berkata, aku bosan menunggumu, aku harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Wajah Ye Yuan menjadi hitam seperti dasar pot. Ini bukanlah menemukan sesuatu untuk dilakukan, kamu menjungkir balikkan wilayah laut ini. Melihat para ras laut yang melotot seperti harimau yang buas, rintangan hari ini mungkin tidak mudah untuk diatasi. Ye Yuan berkata kepada kelompok surga penguasa suci dengan tangan terkatup, saya benar-benar minta maaf atas hal ini. Adikku masih muda dan nakal, dan dia menyinggung semua orang, Ye ini meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Melihat wajah Ye ini, semuanya, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan lepaskan dia. Surga penguasa suci yang lebih rendah berani menjual mukanya juga. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis.
Kura-kura besar di depan berkata dengan nada menghina, "Wajahmu. Berapa harga wajahmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Wajah Ye ini seharusnya masih bernilai sejumlah uang." Kura-kura besar itu mendengus dingin dan berkata, "Sembrono dan buta. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka Exalt ini akan mengirimmu pergi." Kura-kura besar itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Yuan sambil mengayunkan tubuhnya. Ye Yuan acuh tak acuh dan hanya menunjukkan jari biasa. Kura-kura besar itu segera terbang mundur sejauh 1000 kaki. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tahu bahwa kura-kura besar ini adalah Xuanming kura-kura ilahi. Ranah kultivasinya sudah mencapai surga penguasa suci atas. Pusat kekuatan tingkat ini dikirim terbang oleh Ye Yuan dengan satu jari. Hah, membuat Exalt ini kesal. Anak laki-laki ini sedikit menyeramkan. Semuanya, serang bersama dan habisi bocah ini. Lalu kita bunuh gadis kecil itu. Kura-kura besar itu meraung dan menyerang lagi. Sosok Ye Yuan bergoyang dan dia menghilang dari tempatnya. Dalam beberapa saat, Ye Yuan melancarkan puluhan pukulan. Itu hanya untuk melihat satu demi satu sosok terbang seperti pertunjukan kembang api. Setiap orang hanyalah satu pukulan. Bahkan Jing Fei pun tercengang melihatnya. "Kakak Ye Yuan, bagaimana kamu bisa menjadi begitu luar biasa? Hehehe. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau di masa depan." Wanita muda ini ingin melihat siapa yang berani memprovokasiku. Setelah terkejut, Jing Fei bertepuk tangan dengan gembira. Ye Yuan mengabaikan Jing Fei dan berkata dengan dingin, "Aku ingin tahu apakah wajah Ye ini masih bernilai uang." Dia sudah menunjukkan keringanan hukuman sekarang dan hanya mengirim orang-orang ini terbang. Jika tidak, orang-orang ini akan dibunuh olehnya dalam satu pertukaran. Meski saat ini ia hanya merupakan tokoh dikdaya di tingkat surga penguasa suci yang lebih rendah, sejak memulai jalur sebagai seorang kultivator jalur berbeda, pemahamannya tentang Dao besar malah menjadi semakin dalam. Setiap gerakan dan tindakan semakin menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, Jing Fei gadis ini sepertinya sedang bermain-main, tapi dia juga tidak benar-benar idiot. Surga penguasa suci yang dia provokasi sebenarnya tidak dianggap terlalu kuat. Jika mereka terlalu kuat, mustahil bagi Jing Fei untuk melarikan diri dari begitu banyak orang dengan nyawanya. Seekor kepiting raksasa terlihat ketakutan saat dia berkata kepada kura-kura besar, Tuan, anak ini sangat kuat." Setiap surga penguasa suci yang hadir juga merasa ketakutan. Kekuatan Ye Yuan terlalu kuat. Baru saja, jika dia melancarkan serangan mematikan, mereka pasti sudah mati. Kura-kura besar itu mendengus dingin dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan wilayah Laut Qian Kui? Kamu harus tahu, saat itu, ada manusia bocah yang dikejar puluhan juta mil oleh wilayah Laut Qian Kui kita dan hampir mati." Alis Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat ketika dia mendengarnya. Mungkinkah orang ini adalah Zuo Bufan? Zuo Bufan yang menyapu segala sesuatu di benua hujan cerah juga mengalami hal ini. Hah, hampir mati. Bukankah dia tidak mati? Jangan ragu, aku akan ikut campur dalam urusan gadis ini. Jika kalian semua memiliki sesuatu yang tidak kalian sukai, silakan datang padaku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sudah menunjukkan banyak wajah pada pihak lain. Karena pihak lain benar-benar ingin menaruh dendam, maka mereka bisa menjadi musuh. Dia, Ye Yuan, bahkan tidak takut pada Dao Surgawi. Apakah dia masih takut pada orang-orang laut ini? Terlebih lagi, Zuo Bufan bisa menemukan jalan keluarnya. Tidak bisakah dia, Ye Yuan, menemukan jalan keluarnya? Wu Tuan sangat marah ketika mendengar itu dan berkata, "Bagus sekali. Wah, bersiaplah untuk menerima murka kami. Ayo." Sekelompok orang pergi dengan cepat. Sementara itu, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Kekuatan hisap yang luar biasa ditransmisikan. Jing Fei, yang baru saja berpikir untuk melarikan diri, langsung ditangkap kembali dari kehampaan oleh Ye Yuan. "Mengapa kamu menimbulkan masalah, dan kamu masih ingin menyelinap pergi?" Ye Yuan berkata dengan tatapan tidak ramah. "Kapan aku melakukannya? Aku ingin pergi, mencari jalan keluarnya." Hehehe, Jing Fei menebalkan kulitnya dan berkata sambil tersenyum. "Kuning besar, pukul pantatnya. Pukul dengan keras, jangan tunjukkan belas kasihan." Kulit gadis ini tebal. Ye Yuan menginstruksikan dengan dingin. "Ah, jangan, kakak Ye Yuan, jangan pukul aku. Aku hanya mendapat masalah besar untukmu. Kamu lihat." Saat dia berkata, Jing Fei mengeluarkan selembar kulit.
Ye Yuan menerimanya dan melihatnya. Itu adalah peta. Ini adalah peta laut. Tidakkah kamu ingin pergi ke seberang laut? Sangat mudah bagimu untuk mendapat masalah dengan bepergian sembarangan seperti ini. Kamu harus tahu, tidak hanya ada surga berdaulat sejati di laut. Bahkan ada roh sejati setingkat kaisar di beberapa wilayah laut yang kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, mustahil juga bisa menjadi tandingan mereka kan. Dengan peta laut ini, kamu akan dapat menghindari wilayah laut yang kuat tersebut dan secara alami akan jauh lebih aman. Ye Yuan melirik Jing Fei dengan aneh. Dia tidak menyangka dia benar-benar mengeluarkan ini. Memang, Ye Yuan juga paling khawatir tentang hal ini ketika melakukan perjalanan melalui laut. Lautnya terlalu besar, tidak terbatas. Orang tidak akan tahu di mana rumahnya. Setelah masuk tanpa izin ke beberapa wilayah laut yang kuat, dia akan benar-benar mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Ada banyak wilayah laut besar dan kecil yang ditandai pada peta laut ini. Terutama beberapa wilayah laut setingkat kaisar yang ditandai dengan warna merah. Dan wilayah laut tempat mereka berada saat ini disebut wilayah laut Qian Kui, wilayah laut setingkat surga penguasa sejati. Ada juga lebih dari 10 wilayah laut penguasa sejati, baik besar maupun kecil, di sekitar wilayah laut Qian Kui. Ini juga bisa dikatakan bahwa roh sejati para pelaut di surga berdaulat sejati di wilayah laut ini berjumlah lebih dari 10. Bahkan surga penguasa sejati pun sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak surga penguasa suci yang ada di lautan ini. Laut tidak seperti daratan. Tempat ini adalah hamparan yang sangat luas. Saat melewatinya, mereka akan berada di bawah pengawasan ras laut. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuanmu, mustahil juga untuk menghindari mata dan telinga ras laut. Di laut, ada banyak roh sejati. Mungkinkah Ye Yuan masih bisa membunuh semua roh sejati di laut? Bahaya laut justru terletak pada hal ini. Ketika surga penguasa suci biasa menjadi sasaran beberapa orang laut, jika mereka bergabung dan mengundang beberapa surga berdaulat suci, bagaimana mungkin ada logika untuk tidak mati? Bagaimana itu? Dengan seorang adik perempuan yang peduli padamu, apakah kamu sangat tersentuh? Jing Fei berkata dengan puas. Ye Yuan menyimpan peta laut itu dan berkata sambil mendengus dingin, jangan berikan itu padaku. Bagaimana caramu mencuri telur penyu orang sambil mencuri peta laut? Juga, kamu menembus inti bumi dan membakar sarang manusia. Itu juga untuk menemukan peta laut. Jing Fei buru-buru menjulurkan lidahnya dan berkata, kamu sudah tahu. Aku tidak tuli. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Ye Yuan berkata dengan kesal, lupakan saja. Melihat peta laut, aku akan mengampunimu kali ini. Hehehe, kakak Ye Yuan adalah yang terbaik. Tapi kenapa kamu ada di sini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, ketika kamu melampaui kesengsaraan di laut, Jing Fei sudah tahu bahwa kamu akan pergi. Kemudian, kamu mendirikan paviliun pil di benua hujan cerah, faksi tersebut semakin kuat dan kuat, aku tahu kamu akan segera pergi. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk menunggumu terlebih dahulu. Menuju ke selatan setelah keluar dari 7 wilayah laut besar, seseorang akan memasuki wilayah laut Qian Kui. Siapa tahu aku menunggu 10 tahun. 10 tahun. Aku harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata. Gadis ini, kamu benar-benar pencari masalah. Tapi kalau dipikir-pikir, hati Ye Yuan juga sedikit tersentuh. Selagi gadis ini bermain-main, menemukan peta laut seharusnya nyata. Kamu ingin pergi bersamaku? Jing Fei mengangguk dan berkata, aku sudah menerobos ke surga penguasa suci sekarang. 7 wilayah laut besar sudah tidak ada artinya lagi. Dunia luar itulah yang menyenangkan. Kamu keluar, lalu bagaimana dengan wilayah laut selatan Tisel? Saat kamu pergi saat itu, bukankah kamu meninggalkan beberapa pil surgawi? Paman Hiu Hitam juga sudah menembus setengah langkah surga berdaulat suci. Kakakku juga berhasil menerobos ke surga penguasa Giok. Dengan adanya mereka, semuanya akan baik-baik saja. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, ikutlah denganku. Jing Fei meraih lengan Ye Yuan dan mengayunkannya dengan keras sambil berkata, hehehe, masih kakak Ye Yuan yang terbaik. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu cepat bahagia. Wilayah Laut Qian Ye ini mungkin tidak mudah untuk ditinggalkan. Seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah Wu Tuan dan yang lainnya kembali, mereka segera pergi ke Aula Qian Kui. Penguasa wilayah Laut Qian Kui adalah ikan Qian Kui yang mencapai Dao. Tuan Jinglang, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami.
Manusia bocah itu terlalu menindas orang. Wu Tian mengeluh sambil menangis. Tuan Jinglang, istanaku telah menjadi reruntuhan. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi sekarang. Kamu harus membela orang rendahan ini. Sekelompok tokoh dikdaya surga berdaulat suci saat ini sangat berduka seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Tuan Jinglang yang mereka bicarakan adalah seorang jenderal hebat di bawah pimpinan Qian Kui, seorang tokoh dikdaya super surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan, dan kekuatannya sangat luar biasa. Jinglang awalnya acuh tak acuh, tapi mendengar tentang kekuatan Ye Yuan, dia mengangguk dan berkata, yang berdaulat Qian Ye saat ini sedang dalam pengasingan tertutup. Kalian semua yakinlah, Xing Sanyao dan aku tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Ye Yuan mengendarai kuning besar dan berjalan santai di laut. Kecepatannya pun tidak cepat ataupun lambat. Gadis naga kecil Jing Fei berubah menjadi naga banjir dan berputar-putar di atas kepala kedua orang itu, seperti pohon skylark yang gembira. Jelas sekali, mereka tidak menganggap serius para ras laut itu. Tuan Ye, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk bersikap santai? Kuning besar berkata dengan agak bingung. Ya ampun, kamu banteng kuning besar, kenapa kamu bertele-tele? Kakakku Ye Yuan tidak ada bandingannya di bawah langit. Bagaimana para orang laut bau ini bisa menjadi lawannya? Sebelum Ye Yuan mengatakan apapun, Jing Fei menyela. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukannya kita tidak bisa lari, tapi kita tidak bisa kabur meski kita lari. Karena ini akan menjadi pertarungan cepat atau lambat, kita akan bertarung. Tetapi jika hal itu mengejutkan surga berdaulat sejati, bagaimana bisa surga penguasa sejati begitu bosan? Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, Zuo Bufan sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia dikejar sejauh 10 juta mil? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kuning besar memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Di mata surga berdaulat sejati, surga penguasa suci hanyalah keberadaan seperti semut. Membunuh surga penguasa suci yang jumlahnya sangat sedikit tidak ada gunanya. Bagaimana mereka bisa begitu peduli dengan masalah sepele seperti itu? Menurut peta laut, mereka hanya menempuh jarak kurang dari setengah jarak di wilayah Laut Qian Kui. Wilayah laut setingkat penguasa sejati terlalu besar. Besarnya hampir 10.000 kali lebih besar. Bahkan jika Ye Yuan melanjutkan perjalanannya dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun juga. Tidak ada cara untuk lari sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak dan dia berkata, mereka ada di sini. 2 surga penguasa suci yang telah selesai. Tubuh kuning besar menegang, bersiap menghadapi pertempuran hebat. Setelah beberapa napas, kehampaan bergetar, dan sekelompok besar pusat kekuatan muncul di atas laut. Setelah menghitung dengan cermat, ada sekitar 60 pusat kekuatan surga penguasa suci, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jinglang berada di garis depan dan memandang Ye Yuan dan berteriak dengan dingin, wah, kamu berani membuat masalah di wilayah Laut Qian Ye. Apakah kamu lelah hidup? Ye ini tidak mencari masalah. Hanya saja adik perempuanku nakal. Masalah yang dia timbulkan, aku akan menanggungnya. Kata-kata Ye Yuan sangat datar, namun sangat mendominasi. Tentu saja tidak mungkin menyerahkan Jing Fei. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa memikulnya. Jinglang mencibir dengan dingin ketika mendengar hal itu dan berkata, surga penguasa suci yang lebih rendah, bisakah kamu memikulnya? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku sanggup atau tidak, tidakkah kamu tahu setelah mencobanya? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Jinglang berteriak keras dan melontarkan pukulan dengan suara keras. Seekor paus raksasa yang telah berubah langsung menabrak Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat alisnya, tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah pusat kekuatan transformasi. Namun, dia tidak ragu-ragu, sama-sama melontarkan pukulan. Permukaan laut berguncang, paus raksasa yang berubah itu dibubarkan oleh Ye Yuan hanya dengan 1 pukulan. Pertukaran pukulan di antara keduanya benar-benar secara langsung menghempaskan para surga penguasa suci. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan ini. Pupil mata Jinglang mengerut, ngeri dengan kekuatan Ye Yuan. Ternyata dia adalah seorang kultivator yang berbeda. Tidak heran kekuatanmu begitu kuat. Jinglang berteriak kaget. Ye Yuan berkata dengan heran, kamu sebenarnya tahu tentang kultivator yang berbeda. Jinglang memasang ekspresi menghina saat dia berkata, apa yang aneh dengan ini? Ada banyak sekali pilihan surga di lautan. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih akan ada beberapa orang yang membuat surga iri dengan kemunculannya. Namun,
Sejak kamu melangkah ke jalur ini, hari-harimu juga tinggal menghitung hari. Serahkan gadis itu. Exalt ini dapat membuatmu menghabiskan sisa harimu dengan damai. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sisa tahunku masih sangat panjang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jinglang tertawa keras dan berkata, nak, berhentilah menghipnotis diri sendiri. Sekalipun para kultivator yang berbeda di laut kita berkultivasi ke surga penguasa sejati, mereka pada akhirnya akan mati mengenaskan di bawah kesengsaraan Dao, tanpa kecuali. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi pengecualian? Ye Yuan tersenyum dan berkata, nasibku terserah padaku, bukan terserah surga. Jinglang mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Xing Sanyao, serang bersama dan bunuh anak ini. Di sampingnya, Xing Sanyao menganggukkan kepalanya, sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang. Sementara surga penguasa suci lainnya dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, banyak sekali titik cahaya seperti bintang muncul di sekitar Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah, dia merasakan bahaya besar. Sosoknya bergoyang, ingin menghilangkan titik-titik cahaya bintang tersebut. Namun saat ini, paus raksasa Jinglang menyerang lagi. Kali ini, Jinglang juga tidak berani meremehkan Ye Yuan. Dia langsung menggunakan 70% kekuatannya. 5 paus raksasa menutup semua jalan keluar Ye Yuan. Nak, bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang berbeda, mereka tidak akan berani meremehkan 5 jenderal perang besar wilayah Laut Qian Kui kita juga. Pergi dan mati. Jinglang mengeluarkan raungan keras, auranya terlepas sepenuhnya. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi tajam, sebuah pedang kecil samar-samar muncul di antara alisnya. Dia berteriak dan membombardir sekeliling dengan heboh. Di saat yang sama, cahaya bintang itu tiba-tiba pecah. Di atas laut, cemerlang seperti kembang api. Ledakan mengerikan itu benar-benar menenggelamkan Ye Yuan. Ketika Kuning Besar melihat pemandangan ini, pupil matanya juga mengerut. Kedua surga penguasa suci yang telah mencapai kesempurnaan ini begitu kuat. Kulit Jing Fei menjadi pucat pasi, menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Ye Yuan adalah yang terkuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Gadis sialan, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. 5 jenderal perang besar di bawah komando penguasa Qian Kui semuanya adalah pusat kekuatan transformasi. Kali ini, untuk menangani bocah ini, 2 orang dikirim sekaligus. Anak ini pasti sudah mati. Kura-kura besar dan yang lainnya sudah tidak sabar untuk menunggu. Mereka menyerang Jing Fei. Sementara sekelompok orang lain juga mengepung Kuning Besar. Mereka sama sekali tidak bisa ambil bagian dalam pertempuran Ye Yuan dengan 2 jenderal perang besar itu. Terlalu kuat. Jika mereka masuk, mereka hanya akan langsung terbunuh. Suara Wu Tuan belum memudar ketika 2 orang Xing Sanyao dan Jinglang menyemburkan darah pada saat yang sama, tubuh mereka terbang mundur. Sementara itu, tempat ledakan aslinya membentuk area vakum dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Ye Yuan sama sekali tidak terluka, sementara 2 orang Xing Sanyao dan Jinglang terluka akibat serangan balik tersebut. Ekspresi para orang Laut Qian Kui yang hadir berubah satu demi satu. Ini, bagaimana ini mungkin? Seorang kultivator yang berbeda juga tidak mungkin bisa sekuat itu kan? Dia hanyalah surga penguasa suci yang lebih rendah. 2 jenderal hebat sebenarnya bukan tandingan anak ini. Aku mendengar bahwa seorang kultivator yang berbeda muncul di wilayah Laut 9 kehidupan sebelumnya. Namun ketika ia berada di tingkat surga penguasa suci yang lebih rendah, ia paling tidak bisa menyaingi surga penguasa suci di tingkat atas. Mengapa anak ini begitu kuat? Bukan karena tidak ada kultivator yang berbeda, tetapi mereka belum pernah melihat orang aneh seperti itu sebelumnya. Bagi para kultivator yang berbeda biasa, mampu melompati 2 alam kecil dan menghadapi musuh sudah sangat mengesankan. Tapi Ye Yuan langsung melompati 3 alam kecil untuk menghadapi musuh. Terlebih lagi, itu 1 lawan 2. Terlebih lagi, itu bahkan merupakan 2 pusat kekuatan transformasi. Mereka yang mampu menduduki peringkat di antara 5 jenderal perang besar adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Tentu saja, surga penguasa suci yang berada di wilayah Laut Qian Kui bukan hanya mereka berlima. Tapi mereka berlima adalah yang terkuat. Tapi sekarang, 2 orang bergabung dan sebenarnya tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Ini sedikit menakutkan. Brengsek, anak laki-laki ini adalah seorang kultivator 3 hukum yang berbeda. Dia terlalu kuat, kita berdua tidak bisa melawannya. Wu Tuan, cepat kirim pesan dan suruh Purple Cendana dan San Hun datang juga.
Jinglang berteriak. Mendengar teriakan itu, Wu Tuan kaget. Anak ini sebenarnya sudah sekuat ini. Sebenarnya dibutuhkan 4 ahli transformasi hebat untuk menghadapinya. Namun, dia tidak ragu-ragu, terjun ke laut dengan ganasnya. Sebuah pedang kecil muncul di antara alis Ye Yuan, 3 aturan kekuatan besar beroperasi tanpa henti, momentumnya sepertinya tak terbendung. Hal ini menyebabkan 2 orang Jinglang dan Xing Sanyao terus kehilangan kekuatan. Di atas laut, energi pedang saling bersilangan. 2 orang Xing Sanyao dan Jinglang dipukuli hingga mereka terus muntah darah. Meskipun para surga penguasa suci yang mengejar kuning besar dan Jing Fei menghindari medan perang inti, masing-masing dari mereka sangat khawatir. Ye Yuan yang sekarang kehilangan pohon suci yang mencakup segalanya. Namun dia memadatkan dan membentuk pedang Dao dengan Dao miliknya sendiri dan memperoleh pencerahan di langit dan bumi dengan pedang Dao, menyempurnakan dirinya. Dapat dikatakan bahwa pedang Dao adalah pohon suci yang mencakup segalanya, yang secara paksa memadatkan 3 kekuatan besar aturan bersama-sama. Ini adalah Dao milik Ye Yuan. Terutama setelah pembaptisan dan penempaan 39 kesengsaraan Dao, pedang Dao Ye Yuan menjadi sangat kuat. Mengaktifkan 3 kekuatan aturan dengan kekuatan pedang Dao, itu sebanding dengan transformasi 3 hukum bentuk kelima. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun wilayah surga penguasa suci ini sangat besar, bagi Ye Yuan, pada dasarnya tidak ada lawan selain surga penguasa suci yang telah mencapai penyelesaian besar. Namun, kekuatan 2 orang Xing Sanyao dan Jinglang memang sangat kuat juga. Mereka sebenarnya mampu bertahan di bawah kendali Ye Yuan. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Tuan Xing Sanyao dan Tuan Jinglang hampir tidak bisa bertahan lagi. Mengapa Wu Tuan itu belum kembali? Jika Tuan Purple Cendana dan Tuan Zhan Hun masih tidak datang, kedua raja itu akan dibunuh. Gadis sialan, jangan lari jika kamu punya kemampuan. Di sisi ini, kecepatan Jing Fei sangat cepat, menjauh dari sekelompok pusat kekuatan surga penguasa suci. Sementara di sisi lain, kuning besar sendiri menahan 20 hingga 30 pusat kekuatan, dan dia juga bertarung sambil berlari. Kuning besar yang sekarang, kekuatannya sudah mencapai surga penguasa suci atas, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Jika bukan karena terlalu banyak orang, dia pasti sudah lama menyelesaikan pertarungannya. Hehehe, dasar bodoh, kenapa aku harus melawan kalian semua secara langsung? Setelah kakakku Ye Yuan mengalahkan mereka berdua, dia secara alami akan datang dan memukuli kalian. Jing Fei tertawa malu-malu. Wajah setiap surga penguasa suci yang mengejarnya menjadi hitam seperti dasar pot. Yang mereka khawatirkan juga adalah hal ini. Siapa sangka kalau 2 jenderal besar bergerak dan bahkan tidak bisa mengurus Ye Yuan. Namun, saat ini, 2 aura kuat datang dari laut dan datang dengan suara melolong. Semua surga berdaulat suci langsung gembira. Mereka di sini. Tuan Purple Cendana dan Tuan Zhan Hun ada di sini. 4 jenderal perang hebat menyerang pada saat bersamaan. Anak ini pasti sudah mati. Hahaha, nak. Lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong. 2 sosok muncul seketika. Melihat ke arah lokasi pertempuran di kejauhan, pupil mata mereka langsung mengerut. Pencuri kecil yang berani memamerkan kekuatanmu di wilayah Laut Qian Kui kami. Bersiap untuk mati. Jenderal Purple Cendana berteriak dengan marah dan mengacungkan pedangnya, menyerang ke arah Ye Yuan. Jenderal Zhan Hun juga langsung bergabung dalam pertempuran tanpa sepatah kata pun. Penambahan 2 orang Purple Cendana langsung meningkatkan pertarungan. Di atas laut, ombak yang bergejolak tersapu. Banyak orang laut di dasar laut tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan langsung terlempar keluar. Mengenai 4 ahli transformasi hebat, kekuatan tempur itu bukanlah hal yang menakutkan. Keduanya yang semula dipukuli hingga muntah darah berulang kali juga terbangun saat ini. 4 orang benar-benar melepaskan gerakan besar mereka, menekan Ye Yuan dengan heboh. Untuk beberapa waktu, mereka benar-benar menekan Ye Yuan. Ketika Jinglang melihat Ye Yuan ditekan, dia langsung berkata sambil tertawa keras, 4 dari 5 jenderal perang besar bergerak, nak, kamu cukup bangga. Ye Yuan membentuk pedang dengan jarinya dan menembakkan energi pedang 3 hukum yang menakutkan satu demi satu, tapi kata-katanya tenang saat dia berkata, Ye ini hanya lewat dan tidak ingin berbenturan dengan semua orang. Teruslah berjuang seperti ini, dan aku tidak akan menahan diri lagi. Apakah kalian semua benar-benar ingin memaksaku? Purple Cendana tersenyum dingin dan berkata, nak, tidak bisa mengalahkan berarti kamu tidak bisa mengalahkan.
Buka mulutmu untuk memohon ampun sekarang, sudah terlambat. Jinglang tersenyum dan berkata, "Nak, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang." Bujukan Ye Yuan yang baik hati berubah menjadi permohonan ampun ketika 4 jenderal besar mendengarnya. Saat ini, dalam situasi seperti ini, Ye Yuan masih bisa memberi nasihat. Tapi, teruslah bertarung seperti ini, begitu kekuatan tempurnya dilepaskan, dia tidak akan bisa menahannya lagi. Namun sepertinya para ras laut ini juga tidak berniat berhenti. Ye Yuan mendengus dingin dan berteriak dengan dingin, "Formasi pedang alam semesta, padatkan." Pedang kecil di gelabela Ye Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Ratusan pedang kecil langsung mengembun dan terbentuk di udara. Ye Yuan memadatkan pedang yang diubah dengan esensi ilahi dan membentuk formasi pedang semesta. Ye Yuan saat ini tidak mengolah dunia. Dia hanya mengolah pedang Dao. Dunianya runtuh. Semua esensi ilahi disimpan dalam pedang Dao. Pedang Dao adalah tempat berdirinya fondasi Ye Yuan. Jika pedang itu ada, maka manusia itu hidup. Jika pedangnya musnah, orang tersebut akan mati. Setelah formasi pedang semesta dilepaskan, itu langsung menyelimuti 4 jenderal perang besar. Wajah ke-4 jenderal besar berubah pada saat yang sama, masing-masing dari mereka merasakan bahaya besar. Begitu formasi pedang naik, ke-4 orang itu langsung terpecah, masing-masing bertarung untuk diri mereka sendiri, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Hanya dalam sekejap mata, situasinya berbalik lagi. Para surga penguasa suci lainnya langsung tercengang. Ini, dia masih memiliki kartu truf. Formasi pedang yang kuat. Ke-4 raja menggunakan transformasi Dao besar dan sebenarnya tidak dapat keluar dari pengepungan. Bahkan 4 jenderal hebat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Apa yang harus dilakukan? Semua orang juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. 4 dari 5 jenderal besar sudah bergerak dan masih ditekan oleh Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahwa di seluruh wilayah Laut Qiankui, selain penguasa Qiankui, Ye Yuan bisa menyapu bersih semuanya? Ketika Jing Fei, yang sedang melarikan diri, melihat formasi pedang meningkat, dia langsung tertawa keras dan berkata, "Kakak Ye Yuan terlalu mengesankan. Lihat apakah ada di antara kalian yang masih berani menggangguku. Aku akan membuat kakak Ye Yuan memukulimu sebentar lagi." Para ras laut benar-benar menjadi gila. Gadis ini terlalu sombong. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. "Nak, jangan sombong. Setelah penguasa Qiankui bergerak, kalian semua akan mati tanpa kuburan." Wu Tuan berkata dengan marah saat melihat situasinya. Dia baru saja mengundang 2 jenderal besar, berpikir bahwa pertempuran dapat diselesaikan secara instan, memadamkan segalanya. Siapa yang tahu bahwa dia belum bisa bernapas dan Ye Yuan menekan 4 jenderal besar itu lagi. Namun, gadis ini masih menarik perhatian. Dia ingin mencabik-cabik gadis ini hidup-hidup. Jing Fei memasang wajah lucu padanya dan berkata dengan sombong, "Omong kosong. Jika Sovereign Qiankui benar-benar akan mengambil tindakan, dia sudah lama mengambil tindakan. Apakah dia masih akan menunggu sampai sekarang? Hehehe, dasar kura-kura besar. Aku akan menunggangimu dan melihat ke laut. Kalau kamu berani durhaka, aku akan pukul kamu sampai kepalamu ditarik ke belakang. Jika kamu masih tidak patuh, aku akan membuat kakak Ye Yuan menghajarmu." Mendengar perkataan Jing Fei, Wu Tuan hampir menjadi gila. Jika ini adalah waktu normal, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, kemungkinan itu ada. Memikirkan dipermainkan oleh gadis ini, dia bahkan tega mati. "Untuk apa kalian masih linglung? Kita berempat bukan lawannya. Pergi dan panggil beberapa orang untukku. Cepat kembali ke Aula Qiankui. Tingkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi di seluruh wilayah Laut Qiankui. Beritahu Yun Yang, suruh dia mengundang para jenderal perang dari 3 wilayah laut besar terdekat." Di medan perang, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari Jinglang. Jelas sekali, dia benar-benar marah. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan. Hanya saja dengan seluruh wilayah Laut Qiankui ditantang oleh bocah manusia, bukankah itu akan dianggap sebagai lelucon di berbagai wilayah laut utama di masa depan? Oleh karena itu, Ye Yuan harus mati hari ini. Ekspresi surga penguasa suci yang hadir berubah satu demi satu. Dengan ini menjadi masalah besar. "Apa katamu? Jinglang, mereka berempat bukan tandingan manusia itu." Ketika Yun yang mendengar tentang anak ini, dia tiba-tiba berdiri, tatapan tidak percaya di matanya.
Wajah kura-kura Wu Tuan hampir seperti bola saat dia berkata dengan getir, "Ya, Tuan Yun Yang. Tuan Jinglang memintamu untuk bergerak lebih cepat. Semakin lambat maka mereka tidak akan mampu bertahan lagi." Yun Yang merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Dengan 4 jenderal perang besar yang berperang bersama, kecuali jika itu adalah perang antar wilayah laut, hal itu sama sekali tidak mungkin. 5 jenderal perang besar masing-masing memerintah suatu wilayah. Mereka semua adalah eksistensi yang memiliki jutaan orang di bawah mereka dan hanya satu orang di atas mereka. Untuk bisa membuat mereka bergabung, kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan. Manusia surga penguasa suci yang lebih rendah sebenarnya memaksa keempat orang itu melakukan ini. Brengsek, Tuan penguasa saat ini sedang mengasingkan diri untuk menghadapi kesengsaraan Dao penguasa sejati. Dia tidak bisa kabur. Mengundang para jenderal perang di wilayah laut lain untuk mengambil tindakan pasti akan membuat kita berdarah. Yun Yang memanggil 3 orang dan menginstruksikan, "Kalian bertiga, pergi ke wilayah laut Ding Xiang dan wilayah laut Pei Yun sekarang, kalian harus mengundang 2 pusat kekuatan tingkat jenderal untuk mengambil tindakan. Mengenai harganya, selama mereka bersedia mengambil tindakan, setiap orang akan memiliki 3 pil jiwa laut." Ekspresi semua orang berubah, dan mereka berteriak kaget, "Pil jiwa laut. Yang mulia, pil jiwa laut ada hubungannya dengan memasuki surga penguasa sejati. Bukankah ini terlalu mahal?" Yun Yang melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana surga penguasa sejati bisa begitu mudah dimasuki? Pil jiwa laut dapat memperkuat keilahian asal dan sangat meningkatkan peluang untuk menerobos ke surga penguasa sejati, tapi itu saja. Dengan kelihayan orang-orang ini, apakah mereka bersedia mengambil tindakan jika kita tidak membayar harganya? Baiklah, kalian pergilah, jika Tuan Qian Kui benar-benar menyalahkan, Exalt ini akan menanggungnya." Yun Yang sudah mengatakannya, mereka tentu saja tidak berani mengatakannya lagi. Setelah ketiga orang itu pergi, Yun Yang mengeluarkan perintah, memerintahkan semua surga penguasa suci yang telah selesai di wilayah laut Qian Kui untuk bergegas ke medan perang. Siapapun yang menentang perintah tersebut akan dieksekusi tanpa ampun. Setelah perintah disahkan, Yun Yang membawa Wu Tuan serta 7 hingga 8 surga penguasa suci yang telah selesai. Mereka melesat pergi ke medan perang. Tuan Yun Yang juga ada di sini. Ini adalah seluruh aula Qian Kui yang berkerumun dengan kekuatan penuh. Mungkinkah begitu banyak orang yang tidak bisa menjatuhkan anak ini juga? Melihat medan perang semakin besar, ekspresi surga penguasa suci yang hadir berubah satu demi satu. Mereka awalnya mengira itu hanya masalah sepele. Baru saja membunuh surga penguasa suci yang lebih rendah, seberapa besarkah hal itu? Tapi sekarang, hal itu justru menyebabkan aula Qian Kui muncul dengan kekuatan penuh. Merasakan aura yang semakin kuat, Ye Yuan juga merasakan sakit kepala. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dalam tindakannya. Mungkinkah semua ras laut ini gila? Jika dia tidak membunuh orang, apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai kesemek yang lembut? Jika bukan karena rasa khawatir terhadap surga berdaulat sejati, ia tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian para ras laut ini. Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan hanyalah karena dia tidak ingin terlalu menyinggung surga berdaulat sejati. Tapi sekarang, mereka terlalu jauh menindas orang lain. Yun Yang membawa 7 hingga 8 penyelesaian besar surga penguasa suci dan bergabung di medan perang. Tekanan yang dirasakan Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Dia berseru, "Semuanya, Ye ini telah menunjukkan belas kasihan. Tidak bisakah kalian benar-benar menahan diri? Jika kalian terus mendorongku seperti ini, jangan salahkan Ye ini karena tidak sopan lagi." 8 surga penguasa suci dengan penyelesaian besar, ditambah 5 bidang transformasi penyelesaian besar, kekuatan tempur ini sudah bisa disebut menakutkan. Ye Yuan kuat, tapi tidak mungkin menjadi sekuat itu. Pada saat ini, kekuatan penuhnya sudah dipaksa keluar juga dan tidak dapat menahannya lagi. Yang tersisa hanyalah pertarungan hidup dan mati. Ye Yuan sebenarnya tidak ingin menyinggung wilayah laut, tapi orang-orang ini terlalu menindas orang. Masalah yang ditimbulkan Jing Fei memang tidak kecil, tapi kemudian setelah dia menanyakannya, sebenarnya itu bukanlah masalah yang serius. Tidak perlu ada pertikaian sampai mati. Justru karena inilah dia terus melakukan pukulannya selama ini. Kalau tidak, pada awalnya, Ye Yuan bisa langsung menggunakan formasi pedang semesta dan memusnahkan Jinglang dan Xing Sanyao. Wah, bukan berarti kita tidak bisa berhenti. Selama kamu menyerahkan gadis itu, semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak,
Wajah wilayah Laut Qian Kuiku tidak akan mentolerir manusia sepertimu yang memprovokasi seperti ini. Jinglang juga berteriak. Kenyataannya, mereka juga takut. Partisipasi Yun Yang dan 8 surga penguasa suci yang hebat hanya bertarung imbang dengan Ye Yuan. Formasi pedang Ye Yuan sangat kuat. Tapi sekarang, anak panah itu sudah tertancap di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika mereka tidak bisa menahan Jing Fei, mereka benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan. Kedua belah pihak berpegang teguh pada senjata mereka begitu saja. Di sana, Jing Fei, yang selama ini bergembira, juga tidak bisa tertawa lagi dengan ini. Tidak peduli betapa nakalnya dia juga tahu bahwa dia menyebabkan masalah besar kali ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kenakalan sesaat sebelumnya akan menyebabkan seluruh wilayah Laut Qian Kui menjadi kekacauan besar. Lelucon ini meledak terlalu besar. Kakak Ye Yuan, kenapa tidak, kamu menyerahkan Jing Fei saja? Aku salah. Jing Fei menangis sambil berlari. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, lelucon yang luar biasa. Jika langit runtuh, aku akan memikulnya. Kuning besar, jumlahnya semakin banyak, kamu segera bawa Jing Fei ke selatan dan keluar dari pengepungan. Aku akan segera bergegas. Ya, Tuan Ye. Kuning besar juga merasakan sakit kepala, ingin menamparkan Jing Fei sampai mati dengan satu tamparan. Gadis ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Namun, kuning besar sudah lama bersama Ye Yuan dan dia sudah memahami sifat Ye Yuan dengan sangat baik. Saat ini, dia sama sekali tidak akan meninggalkan temannya dan pergi. Ketika Ye Yuan menahan diri sebelumnya, dia secara alami juga menahan diri. Kuku genit berlebihan tidak meletus dengan kekuatan penuh. Saat ini, dia tidak lagi menahan apapun. Dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba mulai berputar dengan aneh. Sebuah tendangan ditendangkan, 3 hingga 4 surga penguasa suci di depannya langsung diledakkan olehnya. Membuka jalan berdarah, kuning besar langsung menuju Jing Fei. Dengan satu tendangan lagi, ia membuat para surga penguasa suci mengejarnya terbang. Lalu, dia membawa Jing Fei dan berlari ke selatan. Kejar, kalian harus menjaga gadis itu tetap tinggal untuk Exalt ini. Yuan Chen, pergilah dan bantu, bunuh banteng itu. Jinglang berteriak, memerintahkan salah satu surga penguasa suci yang telah mencapai penyelesaian besar untuk keluar dari medan perang dan mengejarnya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, sedikit cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berteriak dengan dingin, kamu ini ingin melihat siapa yang bisa pergi. Bunuh. Saat ini, Ye Yuan juga benar-benar marah. Itu hanya untuk melihatnya berteriak dengan keras. Formasi pedang semesta tiba-tiba menjadi ganas. Sebelumnya, dia selalu fokus pada pertahanan, serangan adalah hal sekunder. Sekarang, dia tidak peduli lagi, langsung mengubah formasi pedang semesta menjadi gerakan mematikan. Untuk sesaat, cahaya dingin muncul dengan cemerlang. Yuan Chen baru saja hendak meninggalkan medan perang ketika dia langsung tertusuk oleh puluhan cahaya pedang, jatuh ke laut. Ini pertama kalinya Ye Yuan menggunakan jurus mematikan. Namun begitu serangan mematikan itu keluar, pertahanan Ye Yuan pun melemah. Bagaimanapun, mereka adalah 5 ahli transformasi hebat yang hadir. Akibat pukulan ini, dia juga menderita beberapa luka. Melihat Ye Yuan tiba-tiba menjadi galak, Jinglang dan yang lainnya sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan formasi pedang ini. Sebelumnya, Ye Yuan terlalu menahan diri. Kalau tidak, jika mereka datang satu persatu, mereka pasti sudah lama mati. Namun begitu serangan mematikan Ye Yuan dilakukan dan surga penguasa suci yang telah selesai, masalah ini benar-benar tidak bisa diselesaikan lagi. Jinglang berteriak keras, wah, kamu berani membunuh orang. Hari ini, hal itu tidak dapat didamaikan sampai mati. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata sambil mendengus dingin, apakah kalian semua benar-benar berpikir aku takut padamu? Aku menyerah berkali-kali, tapi kalian semua terus mendorongnya. Mencapai batas kesabaranku, maka tidak perlu ada toleransi lagi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a